Salam TAYTB. Jumpa lagi di One World Outlook Weekly Market Update. Saya Claudia Simanung Khalid, siap memberikan informasi dan analisa pasar terkini, global dan domestik untuk membantu Anda memilih strategi investasi terbaik. Memasuki kuartal ketiga tahun ini, sentimen investor global tampak masih terus dibayangi oleh kekhawatiran akan perlambatan pertumbuhan ekonomi di tengah kenaikan pesat pada angka inflasi global serta kenaikan suku bunga oleh mayoritas bank sentral dunia. Di tengah ketidakpastian akan kondisi ekonomi, pasar saham Amerika Serikat berlanjut untuk bergerak tertekan sepanjang tahun 2022 berjalan, tercermin dari indeks S&P 500 yang sudah melemah hampir 20% dari level tertingginya, diikuti oleh indeks Nasdaq yang menunjukkan tren serupa atau pelemahan yang sempat menyentuh lebih dari 30% dari level tertingginya. Tren pelemahan turut terlihat pada pasar obligasi Amerika Serikat, tercermin dari yield US Treasury Asset yang melonjak ke level 3,13% dari level di awal tahun yang berada di kisaran 1,5%. Menanggapi sikap waspada investor terhadap potensi akan perlambatan ekonomi, pekan lalu fokus utama pasar turut tertuju kepada kesaksian Ketua The Fed Jerome Powell di depan Senat Amerika Serikat. Powell menyatakan bahwa resesi di Amerika Serikat merupakan sebuah kemungkinan yang beresiko menghasilkan kondisi yang akan sangat menantang bagi The Fed untuk mencapai soft landing dalam perekonomian. Terhadap inflasi, Powell menambahkan bahwa kejutan lebih lanjut dapat terjadi, mengingat bagaimana inflasi telah mengejutkan pasar dengan lonjakannya yang konsisten dalam beberapa bulan terakhir ini. Oleh karena itu, The Fed dapat diantisipasi untuk bergerak cepat dalam memperketat kebijakannya, termasuk dalam hal kenaikan suku bunga lebih lanjut dengan kenaikan berikutnya yang diantisipasi akan terjadi di bulan Juli mendatang dengan potensi kenaikan sebesar 50 hingga 75 basis point. Di sisi lain, pasar keuangan regional khususnya dari Cina menunjukkan tren yang berbeda dengan pasar global. Pasar saham Cina berhasil menunjukkan tren penguatannya didorong oleh beberapa faktor pendukung yang positif, termasuk diluncurkannya berbagai stimulus ekonomi serta potensi bantuan fiskal tambahan pasca Presiden Xi Jinping yang menekankan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi Cina sebesar 5,5% di tahun 2022 ini. Selain itu, Bank Sentral Cina turut mempertahankan tingkat suku bunga acuannya, seperti loan prime rate 1 tahun di 3,7% dan 5 tahun di 4,45%, seiring dengan membaiknya data ekonomi Cina, serta sebagai upaya untuk terus mendukung tren pemulihan pasca pukulan yang dialami selama gelombang COVID-19 melanda. Berbeda dengan tren yang terlihat pada mayoritas bank sentral dunia yang tengah menaikkan suku bunganya, hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia menetapkan kebijakan suku bunga untuk bertahan di level 3,5%. Pasca keputusan BI tersebut pekan lalu, pasar keuangan domestik turut merespon, tercermin dari IISG yang membukukan penguatan mingguan sebesar 1,53% menuju level 7.042, diikuti dengan yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun yang menurun ke level 7,33% dan rupiah yang diperdagangkan naik menuju level 14.848 per US dollar. BI mencatat bahwa sementara resiko kenaikan inflasi akan terus diwaspadai, namun tekanan harga dinilai akan berpotensi untuk bergerak relatif terkendali dengan masih berlangsungnya subsidi fiskal. Sementara potensi kenaikan inflasi dapat menjadi dorongan tambahan bagi BI untuk meningkatkan suku bunga acuannya, namun peluang untuk kenaikan tersebut dinilai cukup rendah untuk saat ini. Hal ini didukung oleh Gubernur BI Peri Warjio yang menyatakan bahwa BI tidak perlu terburu-buru untuk menaikkan suku bunganya, terkecuali jika tekanan inflasi yang fundamental terbukti terus meningkat. BI pun mengantisipasi inflasi akan mencapai 4,2% di tahun ini, di atas target 2 hingga 4%, namun masih sangat rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Menanggapi hal ini, grup kami pun mempertahankan antisipasi untuk kenaikan suku bunga sebanyak 75 basis point di tahun ini, dengan kenaikan yang pertama berpotensi terjadi di bulan Agustus mendatang ketika resiko tekanan harga diekspektasi untuk terus meningkat. Sekian informasi dan analisa kali ini.
Untuk mengikuti update pasar terkini, Anda dapat memfollow kami dengan cara mengklik tombol subscribe. Saya Claudia Simanung Khalid, nantikan OneNote Outlook berikutnya minggu depan. Salam TIATB.